Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan mempelajari materi informatika lanjutan dari pertemuan kemarin, yaitu mengenai pengenalan Microsoft PowerPoint 2019 bagian kedua. Oke, kita mulai aja ya. Untuk bagian kedua ini, yang akan kita bahas itu adalah mulai dari tab Animation sampai dengan tab Help. Oke, ini adalah tampilan dari tab Animation. Tampilannya seperti ini. Oke, kita akan bahas fungsi ikonnya masing-masing. Oke, untuk di tab Animation di grup Preview. Oke, grup Preview ini nomor 1 ada Preview. Preview ini berfungsi untuk melakukan pratinjau terhadap efek animasi yang telah kalian masukkan, sehingga kalian dapat mengoreksi apabila ada kekurangan sebelum dilakukan presentasi di depan audiens. Kemudian setelah grup Preview ada grup Animation. Untuk animation-nya ini, animation berisi kumpulan animasi yang dapat kalian gunakan pada setiap bagian slide, dan jika kalian klik tanda anak panah, kalian klik yang ini, maka akan muncul banyak efek animasi yang dapat kalian pilih. Oke, kemudian di nomor 3 ada efek options. Ini merupakan icon yang digunakan untuk mengatur arah dari animasi yang kalian terapkan pada bagian slide. Oke, kemudian kita lanjut ke grup Advanced Animation. Di nomor 4 ada Add Animation. Itu adalah perintah untuk memberikan animasi bergerak terhadap bagian slide yang sebelumnya sudah diberikan animasi. Dengan kata lain, setiap bagian slide bisa diberikan lebih dari satu animasi. Oke, kemudian selanjutnya di nomor 5 ada Animation Pane. Itu adalah sebuah kotak dialog yang berisi daftar animasi yang telah kalian terapkan ke slide. Jika ingin menyembunyikannya, kalian tinggal klik icon Animation Pane. Selanjutnya, selanjutnya di nomor 6, ini ada trigger. Yang ini, trigger adalah perintah untuk mengatur kapan animasi yang dipilih akan aktif. Kemudian di nomor 7 ada Animation Painter, digunakan untuk menyalin format animasi dari satu bagian slide yang kemudian format tersebut dapat diterapkan ke bagian lain. Oke, kita lanjut ke grup timing. Di grup timing di nomor 8 ada start. Oke, start adalah perintah untuk menentukan kapan animasi yang dipilih akan bekerja. Terus di sini terdapat 3 pilihan, yaitu on click, yang artinya animasi akan berjalan saat mouse diklik. Kemudian pilihan kedua adalah with previous, yang berarti animasi tersebut akan berjalan bersama dengan animasi sebelumnya. Dan yang ketiga after previous, yang berarti animasi akan berjalan setelah animasi sebelumnya. Oke, kemudian di nomor 9 ada duration. Duration adalah perintah untuk menentukan berapa lama animasi tersebut berjalan. Kemudian, di nomor 10 ada delay. Itu digunakan untuk menentukan waktu tunggu atau delay sebelum animasi mulai berjalan. Kemudian, nomor 11 ada move earlier. Adalah perintah untuk menggeser animasi yang dipilih ke bagian atas atau animation pane. Kemudian di nomor 12 ada move later, adalah perintah untuk menggeser posisi animasi yang dipilih ke bagian bawah, animation pane. Oke, kita lanjut. Jadi itu adalah fungsi dari icon-icon yang terdapat pada tab animation. Selanjutnya kita akan masuk ke tab slideshow. Oke, untuk tab slideshow, tampilannya adalah seperti ini. Icon-iconnya mulai dari from beginning sampai dengan monitor. Oke, kita mulai ya. Di tab slideshow, di grup start slideshow, di nomor 1 ada from beginning, yaitu perintah untuk menampilkan slide sebagai presentasi dimulai dari urutan slide pertama, dan jika mouse diklik akan berpindah ke slide selanjutnya secara berurutan. Kemudian yang kedua ada from current slide, yaitu adalah perintah untuk menampilkan slide sebagai presentasi dimulai dari slide yang dipilih atau yang sedang aktif. Kemudian di nomor 3
Ada custom slideshow, adalah perintah untuk mengatur slide mana saja yang ingin ditampilkan beserta urutannya. Oke, kemudian kita masuk ke grup setup pada tab slideshow. Di nomor 4-nya itu ada setup slideshow, adalah sebuah kotak dialog yang berisi perintah untuk mengatur lebar pada layar, urutan slide yang akan ditampilkan, dan mengatur warna pena. Kemudian ada di nomor 5 ada hide slide. Itu adalah perintah untuk menyembunyikan slide yang dipilih agar tidak tampil saat presentasi. Kemudian di nomor 6 ada rehearse. Oke. Kemudian kita lanjut di nomor 6. Ada rehearse timing, adalah perintah untuk menampilkan durasi pada saat presentasi dalam setiap slide-nya. Kemudian di nomor 7 ada record. Record slideshow adalah perintah untuk melakukan perekaman layar saat presentasi beserta dengan suara yang ditimbulkan. Oke, kemudian selanjutnya itu adalah grup monitor. Di nomor 8, fungsi monitor adalah untuk mengatur resolusi layar pada saat presentasi. Terdapat dua pilihan, yaitu automatic dan primary monitor. Untuk automatic adalah perintah agar resolusi menyesuaikan dengan layar yang sudah diatur oleh sistem. Dan untuk primary monitor adalah perintah untuk mengatur resolusi layar sesuai keinginan dan kebutuhan penggunanya sendiri. Oke, itu tadi icon pada tab slideshow. Sekarang kita lanjut ke tab record. Oke, untuk tab record, tampilannya adalah dari record sampai dengan export to video. Oke, kita bahas ya. Oke, untuk tab record, yang pertama itu ada grup record yang berisi record. Icon record ini digunakan untuk merekam narasi, tinta, gerakan laser pointer, dan waktu slide dan animasi untuk pemutaran. Kemudian di grup konten ada screenshot, digunakan untuk dengan cepat menambahkan snapshot dari setiap jendela yang terbuka di desktop Anda ke dokumen Anda. Kemudian selanjutnya ada grup autoplay media. Di nomor 3 ada screen recording. Oke, screen recording adalah untuk merekam tindakan di layar Anda dan audio terkait sebelum memasukkan rekaman ke slide Anda. Rekaman akan diputar ulang secara otomatis saat tayangan slide disajikan. Oke, selanjutnya di nomor 4 ada video. Video digunakan untuk menambahkan video dari komputer atau jaringan Anda. Video akan terputar sendiri ketika presentasi disajikan. Nomor 5 ada audio. Digunakan untuk memasukkan audio dari komputer Anda atau berbagai sumber online. Anda juga dapat merekam audio dengan mikrofon. Audio akan diputar secara otomatis saat tayangan slide disajikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke grup save. Di grup save nomor 6 ada save as show. Ini digunakan untuk membuat file PPSX tayangan slide terpisah dari rekaman Anda untuk dibagikan. Ketika orang lain buka file, ini akan segera dimulai dalam tayangan slide daripada dalam mode edit. Kemudian nomor 7 ada export to video, yaitu digunakan untuk membuat video rekaman Anda. Video tidak menyertakan elemen interaktif seperti kuis, polling, dan simulasi. Itu tadi adalah fungsi dari icon pada tab record. Selanjutnya kita ke tab review. Oke, untuk di tab review tampilannya adalah seperti ini. Mulai dari icon spelling sampai dengan icon hiding. Oke, kita mulai ya. Untuk di tab review, oke, di pertama itu ada group proofing. Di group proofing terdapat icon spelling. Spelling adalah perintah untuk memeriksa ejaan teks pada bagian slide yang sedang aktif. Kemudian yang kedua ada thesaurus. Itu adalah perintah untuk mencari persamaan kata atau sinonim dari kata yang kalian pilih. Oke, kemudian di nomor 3 itu ada check accessibility yang tergabung dalam grup accessibility yang berfungsi
Untuk memastikan bahwa file Anda mengikuti aksesibilitas terbaik, kami akan membantu Anda memperbaiki masalah dengan cepat dengan petunjuk atau rekomendasi yang tepat. Kemudian selanjutnya ada Group Insight yang di dalamnya terdapat Search. Oke, Search digunakan untuk mencari definisi, gambar, halaman web, dan hasil lainnya dari berbagai sumber online. Selanjutnya ada Group Language. Di Group Language terdapat dua icon, yaitu icon Translate dan icon Language. Di nomor 5 ada icon Translate, digunakan untuk menerjemahkan kata atau kalimat ke dalam bahasa yang kalian inginkan. Selanjutnya, ada icon Language di nomor 6, digunakan untuk memilih bahasa yang akan kalian gunakan. Hal ini bertujuan agar saat memeriksa ejaan dapat dilakukan dengan benar sesuai dengan bahasa yang dipilih. Oke, selanjutnya di tab Review ada Group Comment. Group Comments ini di nomor 7 ada New Comment. New Comment merupakan perintah untuk memberikan komentar baru pada bagian slide yang diinginkan. Selanjutnya di nomor 8 ada Delete. Delete adalah perintah untuk menghapus komentar yang dipilih. Kemudian di nomor 9 ada Previews. Previews digunakan untuk melihat komentar sebelumnya. Terus di nomor 10 ada Next, digunakan untuk melihat komentar selanjutnya. Kemudian ada Show Comment, digunakan untuk menampilkan serta menyembunyikan komentar dari bagian slide. Oke, selanjutnya kita masuk ke grup Compare. Nomor 12 ada Compare. Compare adalah perintah untuk membandingkan file presentasi yang aktif dengan file lain yang tersimpan di perangkat. Kemudian nomor 13 ada Accept. Accept merupakan perintah untuk menerima perubahan setelah file tersebut dibandingkan. Kemudian nomor 14 ada Reject. Reject merupakan perintah untuk menolak perubahan setelah file tersebut dibandingkan. Nomor 15 ada Previews. Itu adalah perintah untuk melihat perubahan sebelum file tersebut dibandingkan. Kemudian nomor 16. Oke, di nomor 16 ini ada icon Next, digunakan untuk melihat perubahan setelah file tersebut dibandingkan. Nomor 17 ada Reviewing Pen, yaitu perintah untuk menampilkan kotak dialog yang berisi riwayat perubahan file tersebut. Oke, kemudian nomor 18 ada End Preview. End Preview merupakan perintah untuk mengakhiri perbandingan pada file. Dan terakhir yang terakhir di tab Review adalah Group In. Di In ini ada Hide In, itu digunakan untuk menyembunyikan semua yang ada di dalam dokumen Anda. Oke, itulah icon-icon pada tab Review. Sekarang kita masuk ke tab View. Untuk tab View, tampilannya adalah seperti ini, mulai dari icon normal sampai icon macros. Oke, di icon normal, itu dia tergabung dalam grup Presentation Views. Oke, nomor 1 ini adalah normal. Normal adalah perintah agar slide tampil normal seperti presentasi pada umumnya. Kemudian yang kedua, Outline View adalah perintah agar teks yang terdapat pada slide juga tampil pada kotak dialog sebelah kiri. Kemudian nomor 3 ada Slide Sorters. Itu perintah agar slide dalam format daftar. Kemudian nomor 4 ada Notepad. Notepad adalah perintah untuk menampilkan 2 buah slide pada satu halaman. Kemudian di nomor 5 ada Reading View, adalah perintah agar tampilan slide berada dalam mode baca dengan layar penuh. Selanjutnya di grup Master Views, di nomor 6 ada Slide Master. Slide Master adalah perintah untuk menampilkan slide master dari file yang sedang aktif. Kemudian nomor 7 ada Handout Master, merupakan perintah untuk menampilkan 6 slide master pada satu halaman. Kemudian di nomor 8 ada Notes Master, itu merupakan perintah untuk menampilkan 2 slide master pada satu halaman. Oke, selanjutnya di Group Show, pada tab View di Group Show itu ada Ruler.
Di nomor 9, ruler merupakan perintah untuk menampilkan penggaris atau mistar atau penggaris di atas dan di samping halaman. Kemudian nomor 10 adalah grid lines. Grid lines itu perintah untuk menampilkan garis bantu atau garis kisi di dalam slide. Kemudian di nomor 11 ada guides. Guides itu berisi perintah untuk menampilkan garis horizontal dan vertikal yang letaknya tepat berada di tengah slide. Oke, kemudian di nomor 12 ada notes. Notes merupakan perintah untuk menampilkan dan memberi catatan yang berada di bagian bawah slide. Oke, kemudian di grup Zoom nomor 13 ada Zoom. Zoom digunakan sebagai perintah untuk memperkecil dan memperbesar tampilan slide. Kemudian di nomor 14 ada Fit to Window. Oke, Fit to Window adalah perintah agar tampilan slide menyesuaikan ukuran dari layar atau monitor perangkat. Oke, kemudian kita masuk ke grup Color atau Grayscale. Oke, di nomor 15 ada Color, yaitu perintah untuk mengembalikan format warna objek maupun teks pada bagian slide. Kemudian nomor 16 ada Grayscale, yaitu perintah memberikan format warna abu-abu pada objek dan teks pada bagian slide yang dipilih. Kemudian tekan icon color untuk mengembalikan tampilan agar berwarna. Kemudian nomor 17 ada Black and White, merupakan perintah untuk memberikan format warna hitam putih pada objek dan teks pada bagian slide yang dipilih, kemudian tekan icon color untuk mengembalikan tampilan agar berwarna. Oke, kemudian window. Di window ini, di grup window ada new window di nomor 18, yaitu perintah untuk membuka jendela PowerPoint baru. Nomor 19 ada orange owl, yaitu perintah untuk menampilkan semua jendela PowerPoint yang terbuka ke dalam layar dengan ukuran yang sama. Kemudian nomor 20 ada cascade, yaitu perintah untuk menampilkan semua jendela PowerPoint yang terbuka ke dalam satu layar dengan bentuk tertumpuk. Oke, kemudian di nomor 21 ada move split, yaitu perintah untuk menghilangkan garis pembagi di dalam slide. Nomor 22 ada switch windows, yaitu perintah untuk menampilkan daftar dari jendela PowerPoint yang kalian buka sehingga kalian dapat berpindah ke jendela lain dengan cepat. Dan grup terakhir di tab View ada macros. Macros yaitu perintah di mana kalian dapat membuat dan menjalankan perintah, dan tool ini berkaitan dengan pemrograman dan database. Oke, itu tadi fungsi dari icon pada tab View. Sekarang kita masuk ke tab yang terakhir, yaitu adalah tab Help. Untuk tab Help, di nomor 1 ada icon Help, itu digunakan untuk membantu dalam menggunakan Microsoft Office. Nomor 2 ada Contact Support, itu untuk memperoleh bantuan dari agen dukungan kantor. Nomor 3 ada Feedback, digunakan untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap software tersebut. Dan yang nomor 4, ada Show Training untuk memunculkan panduan pembelajaran dengan operasi sistem Windows. Oke, demikianlah materi kita kali ini. Ibu harap kalian semua mengerti. Apabila kalian masih belum mengerti, kalian bisa mengulang kembali videonya. Dan jika masih juga belum mengerti, bisa tanya ke Ibu. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum.